Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatun Nisa, NIM 90 111 9051, jurusan Ekonomi Islam. Visi dan misi Ekonomi Islam. Visi: menjadikan pusat pencerahan dan transformasi peradaban berbasis ekonomi Islam tahun 2039. Misi: 1. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu program studi ekonomi Islam. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan ekonomi Islam yang bermutu dan berkompeten yang menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan dan berdaya saing. 3. Menyelenggarakan penelitian dengan pendekatan ekonomi Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai-nilai ekonomi Islam dengan perkembangan ekonomi dunia dan kebutuhan publik. 5. Mewujudkan program studi yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik, dan berdaya saing menuju program studi riset dengan mengembangkan nilai-nilai ekonomi Islam dan integrasi keilmuan. 6. Menjalin kerjasama yang produktif serta berkelanjutan dengan institusi sejenis, lembaga penelitian, dan dunia usaha, baik di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Baik, saya akan masuk ke pembahasan peran lembaga pendidikan ekonomi Islam dalam pengembangan SDMI. Saya akan menjelaskan lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Perguruan tinggi merupakan tempat mengeluarkan semangat kuat untuk mengembangkan jati diri calon pemimpin bangsa dan menimba ilmu pengetahuan seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Fungsi dan peran perguruan tinggi sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pusat kekuatan moral, dan sebagai pusat pengembangan peradaban bangsa. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. SDM memiliki peran yang strategis, yaitu sebagai ujung tombak yang memperjuangkan penerapan hukum syariah di level regulator, mengkaji hukum-hukum syariah untuk menciptakan produk dan jasa yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terkini, beserta akad-akadnya merumuskan dan menjalankan kebijakan yang sesuai prinsip syariah, serta memberikan pelayanan nasabah sesuai adab dan tuntunan syariah. Untuk dapat menjalankan peran strategis tersebut, SDM syariah harus merupakan SDM yang berkualitas dan mau bekerja dengan profesional. Profesional dalam hal ini adalah memahami perbankan secara teknis maupun kaidah-kaidah syariah yang mengaturnya, kemampuan dengan tergantung pada proses belajar dan mengajar melalui pendidikan yang bermuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan kekuatan iman serta ketakwaan dan dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Peran perguruan tinggi ekonomi Islam dalam mempersiapkan sumber daya manusia SDM syariah. 1. Membuka program studi. 2. Merumuskan kurikulum yang tepat. 3. Penyediaan dana pengembangan. 4.
melakukan diklat yang relevan. 5. Mengembangkan penelitian dan karya ilmiah. 6. Pengadaan buku teks yang relevan. Dalam pengembangan pendidikan ekonomi keuangan syariah di masa yang akan datang, setidaknya ada 5 aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, set kurikulum yang tepat, mengkombinasikan mata kuliah yang memberikan pengetahuan profesionalitas ekonomi, keuangan, perbankan atau bisnis, dan pengetahuan syariah, hukum dan aplikasi, serta nilai-nilai moral, akidah, dan akhlak. Kedua, tersedia sarana dan fasilitas belajar yang memadai, matrikulasi bahasa, perpustakaan, laboratorium, bank, akuntansi, dan lain-lain.